Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Nur Suci Sapitri, NIM 201 121 0021. Izin menjawab soal nomor 3, Bu. Yang mana soalnya sebutkan apa itu pengertian dari perencanaan pembelajaran dan sebutkan contoh dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu menurut KBBI, perencanaan itu adalah sesuatu hal yang direncanakan atau merancangkan sesuatu, sedangkan pembelajaran itu adalah suatu proses yang membuat seorang makhluk hidup atau orang itu mau belajar. Dan jadi dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pembelajaran itu adalah perbuatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk merancangkan suatu materi atau materi tertentu, kelas tertentu, metode, dan lain sebagainya yang dirancangkan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan suatu perencanaan pembelajaran merupakan proses yang sangat diatur sedemikian rupa dari itu langkah-langkahnya agar suatu proses pembelajaran itu bersifat optimal dan pelaksanaannya bisa secara optimal. Terus contoh dari pelaksanaan proses perencanaan pembelajaran itu, contohnya adalah sebelumnya kita harus mengetahui langkah-langkah untuk membuat contoh pembelajaran tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menentukan identitas. Maksudnya dari menentukan identitas di sini adalah kita harus menentukan nama sekolahnya, identitas siswanya, identitas lingkungannya, identitas materinya, semuanya harus kita tentukan dulu untuk membuat suatu proses perencanaan pembelajaran. Yang kedua, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah sebelum kita melakukan suatu proses pembelajaran, kita harus tahu apa sih tujuan kita dalam melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian kita harus menentukan materi. Nah, materi ini sangat penting dalam suatu pembelajaran. Jika tidak ada materi, maka pembelajaran tidak akan bisa terlaksanakan. Jadi kita harus menentukan apa yang ingin kita berikan, materi apa yang ingin kita berikan kepada murid-murid kita nanti. Kemudian kita harus mengetahui metode pembelajaran. Metode seperti apa yang cocok untuk murid kita nantinya untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran agar suatu tujuan pembelajaran bisa terlaksanakan. Kemudian kita harus menetapkan kegiatan pembelajaran. Kemudian kita harus mengetahui sumber belajar. Nah, sumber belajar ini juga kita harus mengetahui apakah dari buku, apakah dari internet, apakah dari sebagainya. Kita harus mengetahui dulu sumber belajarnya. Kemudian yang terakhir, kita itu menentukan penilaian. Setelah melakukan beberapa proses, yang terakhir adalah prosesnya penilaian. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.